masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Rahmadani, Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Ambon. Di video ini kita akan belajar bagaimana membuat bahan ajar cetak berbasis Artificial Intelligence. Are you ready? Let's start. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui tujuan pelatihan kita dalam materi ini. Sobat pelatihan diharapkan mampu menggunakan teknologi AI untuk menciptakan bahan ajar cetak dalam bentuk modul yang interaktif, menarik, dan efektif, tentu saja dalam format cetak. Sobat pelatihan, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama, definisi bahan ajar cetak. Yang kedua, pengenalan platform ChatGPT. Yang ketiga, membuat prompt yang efektif. Dan yang terakhir, tutorial penggunaan ChatGPT. Sobat pelatihan pasti tidak asing lagi dengan yang namanya bahan ajar cetak, bukan? Ya, betul sekali. Bahan ajar cetak adalah bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi dalam pembelajaran. Biasanya digunakan oleh tenaga pendidik seperti Widya Iswara, dosen maupun guru. Sobat pelatihan, ada banyak contoh bahan ajar cetak, misalnya handout, modul, buku, poster, brosur, dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita buat dalam video ini adalah bahan ajar cetak berbentuk modul pembelajaran. Selanjutnya kita akan menggunakan Artificial Intelligence dalam membuat modul pembelajaran. Ada banyak sekali AI yang bisa Sobat pelatihan gunakan. Namun, dalam materi ini kita akan memanfaatkan ChatGPT dalam menyusun modul pembelajaran. Kenapa harus ChatGPT? Karena ChatGPT bisa digunakan secara gratis dan user-friendly. Jadi, Sobat pelatihan yang masih awam menggunakan AI pasti bisa menggunakan ChatGPT. Lantas, apa sih ChatGPT itu, Sobat pelatihan? ChatGPT adalah AI yang dikembangkan oleh OpenAI untuk membantu pengguna dalam beragam tugas percakapan. Dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks, memungkinkan pengguna untuk bertanya atau berdiskusi tentang berbagai topik, termasuk membuat bahan ajar cetak, dalam hal ini modul pembelajaran. Sobat pelatihan, ChatGPT bisa kita gunakan sebagai alat bantu pembuatan konten karena ChatGPT memiliki kemampuan bahasa yang baik. ChatGPT mampu menghasilkan teks dalam berbagai bahasa sehingga dapat diandalkan untuk menghasilkan bahan ajar cetak termasuk dalam bahasa Indonesia. ChatGPT juga memiliki model bahasa yang besar. ChatGPT dilatih dengan data teks yang sangat besar sehingga mampu memahami dan menghasilkan konten yang informatif dan tentunya menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Selain itu, Sobat pelatihan, ChatGPT didesain agar mampu beradaptasi dengan cepat. ChatGPT dapat diinstruksikan untuk menghasilkan konten dalam berbagai format, termasuk modul pembelajaran. Sobat pelatihan, lalu apa sih manfaat penggunaan ChatGPT? Ya, betul sekali. Ada banyak sekali manfaat ChatGPT. Pertama, ChatGPT membantu Sobat pelatihan menghemat waktu dalam pembuatan konten, sehingga kita dapat fokus pada aspek lain dalam pengajaran. Manfaat yang kedua, ChatGPT dapat membantu Sobat pelatihan menghasilkan bahan ajar yang lebih informatif dan menarik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, manfaat yang ketiga, ChatGPT dapat membantu Sobat pelatihan dalam mengembangkan ide-ide baru untuk bahan ajar sehingga kita dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Sangat menarik, bukan? Baik, Sobat pelatihan, kita perlu mengetahui bagaimana cara menggunakan ChatGPT. Ada 3 langkah yang bisa Sobat pelatihan lakukan. Yang pertama, Sobat pelatihan harus membuat akun pada website chatgpt.com. Yang kedua, membuat prompt yang efektif. Dan yang ketiga, memverifikasi jawaban dari ChatGPT. Perlu Sobat pelatihan ketahui, meskipun ChatGPT adalah AI yang dirancang dengan kecerdasan yang luar biasa, tetapi kita perlu memverifikasi jawaban dari ChatGPT. Jangan sampai ada kekeliruan atau kekurangan yang dihasilkan dari ChatGPT.
Sebelum kita belajar tutorial menggunakan ChatGPT, sobat pelatihan terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana membuat prompt yang efektif. Apa itu prompt? Prompt adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada ChatGPT. Hal ini bertujuan agar hasil output ChatGPT sesuai dengan keinginan kita. Semakin detail prompt yang diberikan, maka semakin bagus pula hasil output ChatGPT. Lantas, bagaimana nih cara membuat prompt yang efektif? Sobat pelatihan, ada 5 komponen yang harus ada dalam prompt efektif. Yang pertama adalah persona atau peran. Di sini, sobat pelatihan harus menentukan ChatGPT berperan sebagai siapa. Misalnya nih, kita tuliskan Anda adalah Widya Iswara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan yang fokus mengajar pada pelatihan teknis pendidikan. Yang kedua adalah tugas atau langkah. Di bagian ini, sobat pelatihan menjelaskan secara detail bantuan yang dibutuhkan. Misalnya, kita tuliskan, buatlah bahan ajar cetak yang berbentuk modul pembelajaran yang membahas terkait model-model pembelajaran pada abad 21. Yang ketiga, format atau nada. Di bagian ini, sobat pelatihan menuliskan bagaimana bentuk format atau respon yang diinginkan untuk ditampilkan oleh ChatGPT. Misalnya, sobat pelatihan sudah membuat format modul pembelajaran dalam bentuk dokumen, kemudian menginstruksikan ChatGPT untuk membuat format sesuai dokumen yang kita unggah. Perlu sobat pelatihan ketahui, ChatGPT tidak hanya menerima perintah dalam bentuk teks, tapi kita juga bisa mengupload dokumen atau suara dalam ChatGPT. Yang keempat, konteks atau batasan. Di bagian ini, sobat pelatihan membantu ChatGPT memahami batasan dan konteks prompt yang kita buat. Misalnya kita tuliskan, perlu diketahui modul ini akan ditujukan untuk pelatihan metodologi pembelajaran bagi guru dan dosen. Guru dan dosen adalah orang dewasa sehingga kita gunakan konteks andragogi. Nah, komponen yang terakhir adalah contoh. Sobat pelatihan, komponen ini tidak bersifat wajib, tetapi jika memungkinkan, berikanlah contoh seperti apa respon yang diinginkan. Misalnya, agar modulnya lebih bagus lagi, sertakan contoh penggunaan atau implementasi salah satu modul pembelajaran dalam skenario pembelajaran di dalam kelas. Sobat pelatihan, ini adalah perbedaan antara prompt dasar dan prompt efektif. Kedua prompt ini sama-sama benar, yakni menginstruksikan ChatGPT membuat modul pembelajaran terkait model-model pembelajaran. Tetapi output yang dihasilkan dari prompt efektif akan lebih baik dan sesuai dengan keinginan kita dibandingkan output yang dihasilkan oleh prompt dasar. Ingat, semakin detail prompt yang dituliskan, maka semakin bagus dan semakin sesuai pula output yang dihasilkan oleh ChatGPT. Jika kita rangkum 5 komponen prompt yang sudah kita jelaskan sebelumnya, maka inilah tampilan prompt efektif untuk ChatGPT dalam membuat modul pembelajaran. Sobat pelatihan, kalau tadi kita sudah belajar membuat secara manual prompt yang efektif, sekarang kita bisa juga menggunakan prompt yang sudah dibuat secara otomatis oleh aplikasi yang bernama AI PRM Prompts. AI PRM adalah Artificial Intelligence Powered Research Management yang berisi kumpulan prompt yang sudah siap digunakan. Platform ini dapat membantu pengguna untuk mengoptimalkan penggunaan alat AI seperti ChatGPT. AI PRM dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menghasilkan jawaban atau konten yang relevan dengan cepat dan efisien tanpa perlu menyusun prompt dari awal. Nah, sobat pelatihan, bagaimana cara menggunakan ChatGPT dan AI PRM dalam membuat modul pembelajaran? Yuk kita praktikkan bersama. Halo Sobat Pelatihan, dalam video tutorial ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan ChatGPT untuk membuat bahan ajar cetak berbentuk modul pembelajaran. Langkah pertama, Sobat Pelatihan masuk ke situs resmi ChatGPT, yaitu chatgpt.com. Kemudian silahkan login terlebih dahulu. Sobat Pelatihan bisa login menggunakan akun Google yang sudah ada. Silahkan klik Continue with Google. Kemudian silahkan Sobat Pelatihan memilih email yang akan digunakan. Ini adalah tampilan awal ChatGPT yang sudah bisa digunakan untuk membuat modul pembelajaran. Langkah selanjutnya, silahkan Sobat Pelatihan masukkan prompt atau perintah yang sudah kita buat sebelumnya. Silahkan masukkan format modul pembelajaran yang sudah kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Langkahnya, silahkan Sobat Pelatihan klik
upload from komputer, kemudian pilih format prompt yang sudah kita buat. Silahkan tunggu beberapa saat sampai promptnya terupload, lalu klik enter. ChatGPT akan merespon dalam beberapa detik, dan inilah hasil dari modul pembelajaran yang sudah kita buat. Perlu sobat pelatihan ketahui bahwa semakin detail prompt yang diberikan ke ChatGPT, maka semakin bagus pula output yang dihasilkan oleh ChatGPT. Prompt yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika kita memiliki format modul tersendiri, sobat pelatihan bisa menyesuaikan dengan format modul yang ingin sobat pelatihan buat. Setelah sobat pelatihan memperoleh output dari ChatGPT, sobat pelatihan bisa menambahkan prompt atau perintah tambahan untuk mendownload dokumennya dalam bentuk Word. Caranya silahkan sobat pelatihan buat dalam bentuk dokumen yang bisa didownload. Setelah beberapa saat, modul pembelajaran dalam bentuk dokumen Word sudah bisa sobat pelatihan download. Ini adalah hasil modul pembelajaran yang dibuat oleh ChatGPT. Silahkan sobat pelatihan buka dan silahkan tambahkan teori atau referensi untuk menyempurnakan modul pembelajaran yang dibuat. Jangan lupa untuk verifikasi dengan mengecek informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Jangan sampai ada teori yang clear. Tutorial selanjutnya, kita bisa menggunakan prompt otomatis dari AI PRM, Artificial Intelligence Powered Resource Management, yang diintegrasikan dengan ChatGPT. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, AI PRM adalah add-on atau plugin pada ChatGPT yang menyediakan koleksi template dan prompt yang sudah dioptimalkan untuk berbagai kebutuhan. Langkah pertama, silahkan sobat pelatihan ke dalam situs chatgpt.com. Kemudian silahkan sobat pelatihan login terlebih dahulu. Sobat pelatihan bisa login menggunakan akun Google yang sudah ada dengan cara klik continue with Google, lalu pilih email yang ingin digunakan. Selanjutnya silahkan menginstal aplikasi AI PRM dengan masuk ke menu ekstensi. Silahkan klik manage extension, lalu pilih Chrome Web Store. Di pencarian, silahkan sobat pelatihan mencari AI PRM for ChatGPT, kemudian klik Add to Chrome. Selanjutnya klik Extension, lalu silahkan sobat pelatihan klik here to access chatgpt.com with all AI PRM features. Selanjutnya, silahkan sobat pelatihan klik continue, lalu pilih Connect with OpenAI account. Silahkan diklik, lalu silahkan sobat pelatihan klik Start Working in ChatGPT. Setelah beberapa saat, ChatGPT yang terintegrasi dengan AI PRM akan muncul di tampilan layar sobat pelatihan. Nah, ini adalah tampilan ChatGPT yang sudah terintegrasi dengan AI PRM. Silahkan sobat pelatihan lihat di menu on, ini adalah prompt yang sudah kita buat, sementara di menu publik adalah prompt-prompt gratis yang siap digunakan yang disiapkan oleh AI PRM. Ada 5.165 prompt yang bisa sobat pelatihan gunakan. Untuk menu topik, di sini sobat pelatihan bisa melihat ada berbagai macam topik yang sudah disiapkan. Dan karena kita ingin membuat modul, maka di pencarian saya mengetik kata kunci book, lalu pilih write a complete book in one click. Selanjutnya, silahkan sobat pelatihan memasukkan topik modul yang ingin kita buat. Misalnya saya ketik model-model pembelajaran pada abad 21. Lalu silahkan klik enter. Dalam beberapa detik, AI PRM akan menuliskan modul pembelajaran dalam bentuk format buku. Nah,
Ini adalah output dari AI PRM yang sudah diintegrasikan dengan ChatGPT. Sangat mudah bukan? Hanya dengan menuliskan tema dari modul yang ingin kita buat, ChatGPT akan mengeluarkan output yang sangat detail dalam bentuk buku. Jika sobat pelatihan ingin meminta AI PRM untuk memberikan pembahasan pada bab selanjutnya, silahkan sobat pelatihan memberikan instruksi tambahan dengan mengetik lanjutkan untuk bab selanjutnya. Maka AI PRM akan lanjutkan pembahasannya. Ingat, jangan lupa untuk memverifikasi kembali output yang dihasilkan dan tambahkan teori atau referensi untuk menyempurnakan modul pembelajaran. Demikian video tutorial penggunaan AI PRM yang diintegrasikan dengan ChatGPT. Sangat mudah bukan? Sobat pelatihan, sebagai kesimpulan dalam membuat bahan ajar cetak menggunakan ChatGPT, kita bisa menggunakan prompt efektif dengan membuatnya secara manual, atau kita bisa memanfaatkan AI PRM untuk dibuatkan prompt otomatis. Yang mana yang lebih baik? Keduanya sama-sama baik, sesuai dengan kebutuhan sobat pelatihan. Baik sobat pelatihan, demikian materi mengenai pembuatan bahan ajar cetak berbasis AI. Ingat, seorang pendidik yang bijak tidak melihat AI sebagai pengganti, tetapi sebagai alat pendukung yang memperkaya pengalaman belajar, memperluas cakrawala, dan membuka jalan bagi inovasi yang tak terbatas. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.